pagi and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Kali ini aku juga bahas mostly requested video dari kalian, yaitu hometown cha-cha-cha. Jadi buat kalian yang udah request, tonton video ini sampai akhir ya. Jadi ini drama lagi happening banget karena pemainnya adalah Kim Seon-woo dan Jimin Ah, dan aku suka banget sama dua-duanya. Jadi kalian yang belum nonton wajib nonton. Oke, kita nggak usah lama-lama intronya, kita langsung masuk ke pembahasan dramanya. 치과 여기 웬일이야? 그게 할 말이 있어서. 그게 할 말이 있어서. 그게 할 말이 있어서. Tuh, ada yang ingin aku bicarakan. Nah, ini cukup gampang, aku bakalan breakdown satu-satu. 그게 itu bisa kita artikan kayak itu maksudnya ini. Jadi kayak 그게 itu kita sambil berpikir kita mau ngomong apa, kita bisa ngomong 그게. 할 말 artinya adalah sesuatu untuk dibicarakan. Mal itu artinya berbicara. Jadi hal mal itu berasal dari kata mal yang artinya berbicara. Hal mal itu kayak sesuatu yang ingin dibicarakan. Jadi malnya sendiri adalah berbicara dan hal mal itu sesuatu untuk dibicarakan. Dan hal mal habis itu ada i setelahnya. I di sini adalah partikel subjek. Jadi partikel subjek itu ada i sama k. Di sini kita pakai i. Isoso ini aku bakal bagi jadi dua, yaitu iso dan so. Jadi iso yang pertama itu berasal dari kata ita yang artinya ada. Terus habis itu so di akhir artinya adalah karena ada yang ingin aku bicarakan kayak gitu. Nah, tapi ini juga kalian gak usah artiin kayak karena gitu, gak usah. Jadi intinya so itu menunjukkan bahwa kalimat di depannya itu adalah alasan. Kan ini Shimina itu di situ dia manggil siapa sih namanya Shimina di situ. Dia manggil Hompanjang gitu kan. Dia manggil karena alasannya adalah dia punya sesuatu untuk dibicarakan. Makanya dia di sini bilang 그게 할 말이 있어서 karena ada yang ingin dibicarakan kayak gitu. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lanjut ya. 뭐 그쪽이 옳다는 건 아니지만 뭐 어느 정도 일리는 있는 것 같고. 뭐라 그러는지 안 들려. 와서 얘기해. 못 올라가겠어. Nah, di sini Hompanjang atau Kim Seon-woo bilang 와서 얘기해 karena nggak kedengeran dia ngomong apa, makanya bilang 와서 얘기해. Kayak sini naik, aku nggak kedengeran gitu. Waso di sini berasal dari kata oda dan so. Oda di sini artinya adalah datang dan so di sini itu berasal dari kata 그래서 yang artinya lalu. Jadi datang lalu 와서 얘기해. Yegi itu adalah cerita dan he adalah melakukan. Jadi melakukan cerita atau bercerita. Jadi kalau misalnya kita lihat arti sebenarnya adalah waso yegihe, datanglah lalu ceritakan, kayak gitu ya. Tapi di sini arti subtitle di Netflix-nya adalah kau bisa ke atas sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kayak nggak jauh beda. Tapi kalau misalnya kita mau memahami, ya kayak gitu ya arti sebenarnya. Memang subtitle dan juga subtitle dan juga arti sebenarnya itu kadang suka beda. Emang untuk kita biar gampang untuk memahami konteksnya gitu. Soalnya kalau misal nih kita nulis ya, datang lalu ceritakan, itu kayak terlalu kaku. Makanya diganti naiklah gitu, kayak gitu ke sini gitu. Waso 얘기해. Oke, kayak gitu artinya. Sekarang kita lanjut ke scene selanjutnya. 아이스크림 먹을래?
저기 정전이 돼서 아이스크림 냉장고에 있는 아이스크림이 다 녹을 것 같아서 잠깐만. 아이스크림 먹을래? 아이스크림 먹을래? Nah, ini gampang banget. Aiskrim itu adalah ice cream atau es krim. Es krim, aiskrim. 먹을래, 먹을래 itu berasal dari kata 먹다 dan ele. Ele. Ele itu adalah ajakan. Jadi di sini karena ada 먹다, di situ ele berarti diajak untuk makan. 먹을래? 아이스크림 먹을래? Kayak gitu ya. Ini juga cukup gampang. Kalian harus ngafalin ele karena ini bakalan sering banget kalian pakai dan gampang banget ya. Tapi ini versi yang informal ya. Kalau misal kalian mau ngomong ke orang yang lebih tua harus tambahin yo. Jangan lupa. Jadi 아이스크림 먹을래요? 아이스크림 먹을래요? Kalau kita ngomongnya ke orang yang lebih tua daripada kita ya. Kalau cuman ke teman aja atau ke anak kecil gitu, 아이스크림 먹을래? Gitu ya. Oke, kita lanjut ke scene selanjutnya. 하나 있다. 공진은 왜 왔어? 뭐 시골에 집값 차려서 돈 벌 생각이다 그런 거 말고. 공지는 왜 왔어? 공지는 왜 왔어? 공진 itu adalah lokasi. Jadi lokasi mereka itu kan di Kongjin ya. We artinya adalah kenapa dan waso itu berasal dari kata oda yang artinya adalah datang. Dan di sini kita ubah jadi past tense atau yang lampau yaitu waso. Waso. Buat kalian yang belum paham tentang past tense, kalian bisa cek di sini ya karena aku pernah bikin video tentang past tense, jadi kalian supaya tahu, cek ya. Oke, 공지는 왜 왔어? 공지는 왜 왔어? Kenapa kamu datang ke Kongjin? Nah, Kongjin ini kenapa dia kok pakainya en bukan e? Kan biasanya partikel tempat itu pakai e ya, jadi Kongjine, Kongjine, tapi dia ngomongnya Kongjinen, Kongjinen. Jadi dia malah pakai partikel topik atau enen ya. Partikel topik itu untuk menandakan topik. Mungkin kalau kalian belum paham bisa cek videonya di sini ya. Nah, di sini itu kalian bisa boleh banget pakai kongjine we waso. Kenapa kamu datang ke Kongjin kayak gitu? Nah, kalian juga bisa ganti pakai en atau nen untuk apa ya? Fokusnya itu adalah ke Kongjin. Kongjinen we waso kayak gitu ya. Makanya tiap orang ngomongin ada en atau nen itu pasti ada penekanan di kata tersebut karena emang itu tuh adalah topiknya. Jadi it's okay kalian boleh pakai kongjine atau kongjinen. Misal kalian bingung antara kayak dia itu harus pakai e partikel tempat karena dia tempat, atau kita juga bisa pakai partikel topik karena dia juga merupakan topik. Itu up to you guys, kalian boleh pakai yang mana ya. Oke, sekarang kita lanjut ke scene terakhir. 어때? 이까 비좀 만다고 큰일 안 나지? 모르지. 내일도 아플 수도. 모르지, 내일은 아플 수도. 모르지, 내일은 아플 수도. Entahlah, besok bisa saja sakit. Nah, ini tuh dia kayak mau nerusin kata-katanya tapi di stop. Atau dia emang sengaja nyetop. Ya, tapi sebenarnya kalimat ini tuh kurang lengkap. Harus ditambahin iso di akhir. Jadi, 내일은 아플 수도 있어. 내일은 아플 수도 있어. Nah, aku bakalan bahas ya satu-satu. 내일은 berasal dari kata neil dan en. Neil itu artinya besok dan en di sini adalah partikel topik. 내일은 아플 수도 있어. 아플 수도 있어. Nah, ini aku bakalan bagi jadi dua aja ya. Jadi ada 아프다, 아프다 dan 을 수도 있어. 을 수도 있어. Kenapa di sini aku gabung jadi 을 수도 있어? Karena 을 수도 있어 itu adalah grammar yang artinya bisa saja akan terjadi titik-titik kayak gitu. Makanya di sini kalau misal kita pakai 아프다 yang artinya sakit, makanya artinya adalah bisa saja sakit
gitu, bisa saja sakit. Jadi kayak ini tuh kita mikirin kedepannya itu kayaknya bisa gini deh, kayaknya nanti kamu bakalan bisa kayak gini deh. Nah itu pakai el sudu iso. Gimana? Apakah kalian udah belajar kata atau kalimat baru hari ini? Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa untuk like dan subscribe. And as always, I hope you guys have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!